Saya Ahmad Husin Daulay dengan NIM 2303010087. Yang terhormat Ibu Indra Karasari Eskom Enkom. Izinkan saya untuk presentasi data produksi pupuk dan non-pupuk dari PT Pupuk Indonesia. Pertanian dalam pengertian yang luas merujuk pada kegiatan manusia untuk memperoleh hasil dari tumbuhan ataupun hewan dengan cara meningkatkan potensi alam. Pengertian ini mencakup upaya sengaja dalam mengembangkan pertumbuhan dan reproduksi tumbuhan serta hewan, sedangkan dalam arti sempit, pertanian mengacu pada aspek biofisik yang terkait dengan usaha meningkatkannya budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum. Indonesia merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bertani sebagai mata pencaharian utama. Masyarakat Indonesia umumnya mengonsumsi hasil pertanian sebagai makanan pokok untuk mencapai swasembada pangan. Produksi pertanian di Indonesia perlu ditingkatkan semaksimal mungkin. Namun, terdapat sejumlah tantangan besar dalam mencapai hal ini, seperti berkurangnya luas wilayah pertanian, perubahan iklim, dan perkembangan komoditas lain, teknologi yang belum modern, serta masalah hama dan penyakit tanaman yang sering meresahkan petani. Produksi padi di Indonesia belum memenuhi target kebutuhan masyarakat karena beberapa daerah masih mengalami kelaparan. Penyempitan luas lahan pertanian di Indonesia menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Namun, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal ini, seperti pembangunan sektor pertanian. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang melibatkan partisipasi luas masyarakat untuk kemajuan sosial dan material, termasuk meningkatkan kebebasan, keadilan, dan kualitas hidup bagi mayoritas rakyat. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi landasan pengolahan produksi pupuk persero dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan? Kedua, apa upaya yang dapat dilakukan agar produksi pupuk meningkat selama tahun 2020? Ketiga, apakah penggunaan sistem holding company membuat PT Kinerja Pupuk Indonesia menjadi semakin baik? Tujuan dan manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di bidang industri pupuk dan memberikan kontribusi yang besar, terutama bagi para pengusaha di bidang industri pertanian. Kedua, melakukan pengelolaan holding company agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk koordinasi dan pengendalian perusahaan pupuk. Ketiga, melakukan kegiatan sinergi dalam bidang produksi, pemasaran, rancang bangun, dan keuangan sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal secara keseluruhan atau korporat. Profil perusahaan. PT Pupuk Indonesia Persero berasal dari PT Pupuk Sriwijaya Persero. Pada tahun 2012, perusahaan resmi mengubah namanya menjadi PT Pupuk Indonesia Persero. Saat ini, Pupuk Indonesia memiliki 10 anak perusahaan yang bergerak dalam produksi pupuk, EPC, logistik, dan utilitas, pangan, dan perdagangan. Anak perusahaan tersebut antara lain PT Protokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Mega Elitra, PT Rekayasa Industri, PT Pupuk Indonesia Logistik, PT Pupuk Indonesia Utilitas, PT Pupuk Indonesia Pangan. Perusahaan juga mengalami transformasi dari strategic holding menjadi aktivis holding, yang berarti Pupuk Indonesia memiliki peran yang lebih aktif dalam kegiatan bisnis perusahaan. Transformasi ini juga membuat Pupuk Indonesia menjadi perusahaan yang semakin berorientasi pada pelanggan, fokus pada riset dan pengembangan, mendorong keunggulan dalam operasional dan rantai pasok, serta menjalankan program keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan instrumen utama yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam meningkatkan keunggulan bersaing secara berkelanjutan melalui pasar yang dijelajahi dan rencana program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasarannya. Pada dasarnya, strategi pemasaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada perusahaan dalam hal variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar, sasaran positioning, elemen bauran pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Strategi pemasaran ini merupakan bagian internal dari strategi bisnis yang dapat memberikan arahan kepada semua fungsi manajemen suatu organisasi. Sumber modal.
Struktur modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Kenaikan porsi hutang perusahaan anggota holding PT Pupuk Indonesia Persero menyebabkan penurunan return on asset (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hutang tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Karena terbatas oleh ketentuan subsidi yang telah diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan lebih lanjut mengenai penambahan dukungan dan perdanaan dan porsi ekuitas untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan anggota holding PT Pupuk Indonesia. Laba tahun 2020. Laba tahun 2020 tumbuh sebesar 11,7% menjadi 11,6 triliun dengan 1,43 triliun. Pupuk Indonesia juga telah dilaksanakan protokol dan penanggulangan COVID-19 di semua fasilitas produksi dan perkantoran, serta membentuk tim penanggulangan krisis penanggung-jawaban dan mencegah penularan COVID-19 baik di lingkungan Pupuk Indonesia maupun masyarakat sekitar. Beberapa rumah sakit yang dimiliki oleh grup Pupuk Indonesia juga telah menjadi tunjukkan atau rujukan dalam penanganan COVID-19, seperti Rumah Sakit Petrokimia Gresik di Jawa Timur, Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur, Pupuk Kujang di Jawa Barat, Pupuk Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan Pupuk Iskandar Muda di Aceh. Saat ini, Pupuk Indonesia tengah mengembangkan sejumlah proyek strategis termasuk pembangunan pabrik NPK di Lok Sumawe, Aceh, dengan kapasitas 500.000 ton per tahun, serta pabrik NPK di Palembang, Sumatera Selatan dengan kapasitas 2 kali 100.000 ton per tahun. Kesimpulannya, PT Pupuk Indonesia Persero atau PI merupakan induk perusahaan holding company yang memiliki 10 anak perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk dan bahan kimia, EPC atau disebut juga Engineering, Procurement, and Construction, perdagangan umum dan jasa perindustrian dan perdagangan di bidang perindustrian, perdagangan dan jasa energi, serta pelayaran dan jasa angkutan laut. Pada tahun 2020, PT Pupuk Indonesia Persero menghadapi tantangan bisnis dari lingkungan eksternal, diantaranya harga produk seperti amoniak dan urea tidak stabil dan terus-menerus, serta harga gas domestik yang relatif tinggi dibandingkan harga internasional, menyebabkan HPP harga pokok penjualan menjadi tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.